Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dua teman saya Amrullah Mustari. Satunya teman saya namanya Rudi Wahyudin, yang satunya Masta Omar. Keduanya mewakilkan ke saya. Kami bertiga adalah pemohon informasi di KPU Bulukumba dan Bawaslu Bulukumba sejak tahun 2019 lalu. Setelah perhelatan demokrasi pemilu 2019, kami bertiga memohon kepada penyelenggara pemilu untuk meminta data, dokumen yang menyangkut informasi pemilu, karena itu adalah hak seluruh rakyat dan warga negara Indonesia. Secara lisan kami meminta, tapi kami ditolak atau mereka tidak memenuhi permintaan kami. Yang seharusnya meskipun itu permintaan lisan, wajib mereka respon. Kami mengajukan surat resmi permintaan dokumen C1 plano pemilihan calon legislatif DPRD untuk DPRD Bulukumba Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ponto Bahari, Ujung Loe dan Ujung Bulu. Mereka membalas surat kami, KPU dan Bawaslu, tetapi intinya tidak memenuhi apa yang kami minta sebagai data atau sebagai informasi pemilu. Kami mengajukan surat keberatan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Kami mengajukan surat keberatan, tetapi tidak pernah direspon, tidak pernah dibalas. Maka kami mengajukanlah sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, karena Komisi Informasi untuk Kabupaten Bulukumba belum terbentuk, belum ada. Jadi kami langsung ke provinsi. Setelah sengketa yang kami ajukan itu terregister, kami menunggu untuk diadakan sidang. Sidang pertama itu dilakukan kalau saya tidak salah 17 Januari 2020. Karena pada saat itu Komisi Informasi Sulawesi Selatan sedang berakhir dan diadakan rekrutmen komisioner baru, sehingga kami mulai bersidang di Komisi Informasi 17 Januari 2020. Jadi informasi yang kami minta di KPU melalui beberapa persidangan di Komisi Informasi, KPU mengajukan dalil bahwa informasi yang kami minta itu adalah termasuk informasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan. Itulah yang diuji di Komisi Informasi. Kemudian juga dalilnya KPU mengatakan bahwa Komisi Informasi tidak berwenang untuk menyidangkan sengketa ini. Itu pada intinya. Alhamdulillah, setelah beberapa kali persidangan dengan pengujian alat bukti masing-masing, dalil masing-masing antara kami sebagai pemohon dan KPU Bawaslu sebagai termohon, alhamdulillah kami memenangkan sengketa bahwa dokumen C1 plano bukan dokumen rahasia, itu dokumen milik publik, siapapun warga negara Indonesia. Tetapi KPU dan Bawaslu tidak menerima keputusan itu. tetap ngotot pada dalilnya bahwa Komisi Informasi
tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, sehingga keputusan KI dianggap keputusan yang ilegal, sehingga mereka menempuh upaya hukum lanjutan, keberatan atau banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Mereka sebagai pemohon keberatan, kami bertiga sebagai termohon keberatan. Kami mengajukan lagi dalil-dalil, termasuk dokumen yang ada di Komisi Informasi, diserahkan ke PT UN, ditambah dengan pembuktian dari pemohon, yaitu KPU dan Bawaslu, dan pembuktian dari kami sebagai pemohon informasi. Alhamdulillah, setelah menjalani beberapa persidangan, kami memenangkan proses hukum di PT UN Makassar. Pada saat kami bersengketa di Komisi Informasi itu diawali ada tahap mediasi. Mediasinya itu ada berita acara bahwa KPU mau saja membuka peti kotak suara yang ada di dalamnya itu adalah C1 plano, asal ada perintah dari Bawaslu. Bawaslu mengatakan, "Wah, saya tidak mau memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara." Akhirnya kami sebagai pemohon merasa tidak punya ujung dari penyelesaian ini, dari penyelesaian di mediasi. Akhirnya kami mengundurkan diri dari tahap mediasi dan meminta untuk persidangan dilanjutkan. Kita kembali kepada putusan PT UN. Putusan PT UN menguatkan putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Lagi-lagi KPU dan Bawaslu tidak mau menerima putusan PT UN. Tetap mereka berdalih bahwa informasi yang kami minta, dokumen yang kami minta, itu adalah dokumen rahasia, dan Komisi Informasi tidak berwenang menyidangkan sengketa informasi ini. Mereka menggunakan upaya hukum lanjutan kasasi di Mahkamah Agung. Kami menjalani proses itu sebagai termohon kasasi. Mereka menjadi pemohon kasasi. Alhamdulillah, setelah diadakan uji materi oleh Hakim Agung, keluar putusan menguatkan putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Kemudian menjadi kewajiban oleh KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang final. Salinan putusan sudah saya terima untuk sengketa dengan KPU. KPU juga sudah terima salinan putusan dari Mahkamah Agung. Bawaslu belum menerima salinan putusan, tetapi sudah ada pengumuman di website resmi Mahkamah Agung bahwa sudah diputus dan kasasi mereka ditolak. Selanjutnya, beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan undangan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung oleh KPU. Meskipun kami tahu bahwa kami sebagai pemohon informasi yang di 3 pengadilan memenangkan sengketa ini, belum pernah mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan tempat kami bersengketa, yaitu di PT UN. Belum pernah kami mengajukan permohonan untuk
penetapan eksekusi. Kami juga belum bermohon untuk penetapan ingkrah dari proses ini. PT UN juga belum mengeluarkan surat penetapan eksekusi. Tetapi KPU begitu cepatnya mengundang untuk melaksanakan eksekusi pada tanggal 18 Mei baru-baru 2021. Untuk menghargai undangan, kami datang bertiga ke KPU tempat akan dilaksanakannya proses eksekusi. Ternyata mereka ingin melakukan eksekusi dari putusan Mahkamah Agung dengan caranya sendiri. Sementara KPU itu tidak ada aturan PKPU maupun SOP dalam melaksanakan teknis eksekusi. Harusnya pengadilan yang membuat penetapan eksekusi. Saya bertanya, model bagaimana yang akan dilakukan? Mengatakan bahwa mereka ingin menampilkan foto dari dokumen C1 dan kita menyaksikan bersama dalam layar infocus. Ini informasi katanya yang bisa dilihat 325 TPS di Dapil 1. Dokumennya, jika setiap peti itu mempunyai C1 plano 16 lembar, karena 16 partai peserta pemilu, berarti 325 peti kotak suara dikali 16 sama dengan 5.200 lembar kertas plano, atau jika dalam foto berarti 5.200 lembar foto. Itulah yang mereka inginkan untuk disaksikan saja di layar infocus. Itu kami keberatan. Informasi itu harus dimiliki. Harus dimiliki bendanya. Harus dimiliki dokumennya. Apakah dalam dokumen fotokopi dari aslinya, ataukah informasi dalam bentuk aslinya yang kita foto? Berarti kita menjamin bahwa fotokopian sama dengan asli. Ataukah kalau kami mau foto, kami foto berarti kami jamin bahwa foto yang kami lakukan itu sesuai dengan aslinya. Ini yang mereka tidak terima. Mereka hanya menampilkan di layar infocus karena mereka berdalih bahwa informasi itu berbeda dengan dokumen. Ini lagi perbedaan. Menurut kami, dokumenlah itu adalah informasi yang asli. Kalau informasi verbal lisan, itu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi informasi dalam bentuk dokumen sesuai dengan pokok perkara, pokok sengketa, itulah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah perdebatan, malah dia mengatakan boleh. Lihat saja dulu fotonya. Setelah lihat fotonya, semua dokumen melalui layar infocus, kita akan menyaksikan dokumennya. Saya bilang boleh, kita sepakat. Tetapi kesepakatan ini harus dalam bentuk tertulis dan kita bertanda tangan. Jangan sampai kita melihat foto, dianggap sudah selesai. Terlalu sederhana. Mereka ingin melaksanakan ini eksekusi dengan caranya sendiri dan dengan sangat sederhana. Sementara kami sebagai pemohon informasi, 2 tahun proses ini sampai Mahkamah Agung, kami anggap bukan hal dan proses yang sederhana. Mereka membuat proses ini di luar dari kesederhanaan. Sementara mereka ingin melakukan eksekusi dengan cara versi mereka sendiri dengan sangat sederhana. Nah, ini yang kami tidak terima dan kami keberatan. Kemudian juga karena mereka tidak mau bertanda tangan dan kesepakatan tentang proses eksekusi, kami bertanya,
Kalau KPU mau menampilkan foto dalam layar infocus, foto itu dapat dari mana? Mereka mengatakan bahwa kotak suara telah kami kosongkan. Sementara ada undang-undang yang mengatur atau peraturan dari Komisi Pemilihan Umum PKPU, retensi dokumen C1 Plano itu 3 tahun retensi aktif dan 2 tahun retensi inaktif. Jadi totalnya dokumen itu harus terpelihara selama 5 tahun. Menurut mereka, mereka sudah kosongkan ini peti dan mereka melakukan foto secara sepihak. Saya mengatakan bahwa siapa yang menjamin waktu dibuka kotak suara kemudian melakukan foto, dokumen itu tidak berubah kondisi. Tidak ada yang bisa jamin. Saya bertanya, tanggal berapa seluruh kotak suara dikosongkan? Katanya tanggal 25 November 2019. Artinya kotak suara ini dikosongkan oleh mereka tanpa diketahui orang lain, tanpa diketahui publik, termasuk kami sebagai pemohon informasi, pada saat kami mulai bersengketa di Komisi Informasi. Saya sampaikan tadi bahwa persidangan sengketa ini di Komisi Informasi 17 Januari 2020. Sementara dia kosongkan peti 25 November 2019. Artinya kami menganggap ada indikasi kuat pengrusakan dokumen yang disengketakan ataukah penghilangan barang bukti atau dokumen yang kami sengketakan. Disitulah pada tanggal 18 Mei yang lalu 2021 kami menolak cara-cara eksekusi yang dilakukan oleh KPU, sehingga mereka sendiri menutup acara itu mengatakan bahwa eksekusi hari ini dibatalkan. Mereka ingin katanya berkoordinasi dan berdiskusi dengan pihak KPU mungkin. Setelah bubar di hari Selasa, hari Kamis 2 hari setelahnya kami memasukkan surat permohonan penetapan eksekusi ke PT UN di Makassar. Hari Kamis tanggal 20 Mei, 2 hari setelah eksekusi yang batal. Mereka mengirimkan undangan. Kami memasukkan surat permohonan penetapan eksekusi ke PT UN. Belum ada balasan pada hari Kamis itu, karena mungkin butuh proses ada administrasi yang harus dilakukan, karena memang ada jangka waktunya sampai itu terjawab. Ternyata hari itu juga hari Kamis, KPU mengirimkan undangan eksekusi melalui pesan WhatsApp kepada kami bertiga sebagai pemohon informasi bahwa mereka akan melakukan eksekusi besok di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Sangat mengherankan, kenapa begitu ngotot KPU untuk terburu-buru melaksanakan eksekusi tanpa menunggu surat permohonan dari kami sebagai pemohon, tanpa menunggu surat penetapan eksekusi dari PT UN. Kami tidak menghadiri undangan itu melalui WhatsApp. Kami tidak menghadiri, dan saya lihat berita di media bahwa KPU tetap melaksanakan eksekusi versi mereka sendiri. Versi mereka sendiri tanpa dihadiri oleh pemohon. Disinilah kejanggalan bahwa seluruh dalil yang mereka sampaikan, peraturan, undang-undang, sudah diuji di 3 pengadilan
Dalil-dalil kami pun, peraturan yang kami sampaikan sudah diuji di komisioner atau majelis komisioner Komisi Informasi, sudah diuji oleh majelis hakim di PT UN, toh sudah diuji juga di majelis hakim agung di Mahkamah Agung. Sudah diuji semua materi perkara atau pokok sengketa atau materi sengketa, sudah diuji semua, dan kita sebagai warga negara wajib mematuhi seluruh keputusan peradilan. Jadi itu yang kronologisnya. Banyak hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan ini oleh KPU. Harapan kami, ini adalah hal baru di Indonesia mungkin, bahwa ada sengketa informasi yang tentang informasi pemilu, dan itu sampai ke Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi adalah wajib dilaksanakan, karena ini amanah undang-undang bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma kami bertiga. Hanya kebetulan kami yang memulai, bahwa sampai hari ini tanggal 23 Mei 2021 tidak ada dokumen atau informasi yang rahasia pada penyelenggara pemilu. Tidak ada dokumen rahasia. Undang-undang pemilu atau pemilihan adalah undang-undang, bukan undang-undang keramat, bukan undang-undang sakral, bukan undang-undang rahasia. Karena selama ini image di masyarakat dibuat seakan-akan dilarang disentuh, dilarang dilihat, dilarang difoto, dilarang difotokopi. Seakan-akan ini adalah sebuah barang rahasia. Seakan-akan informasi pemilu di KPU Bulukumba dan Bawaslu adalah informasi yang hanya dimiliki oleh orang per orang. Seakan-akan informasi pemilu di KPU dan Bawaslu Bulukumba seakan-akan hanya milik satu golongan, seakan-akan hanya milik orang-orang tertentu, sementara yang lain tidak boleh memilikinya, sementara orang lain tidak bisa memilikinya. Kami tidak pernah mempersoalkan hasil pemilu. Ini bukan sengketa hasil pemilu, ini adalah sengketa informasi pemilu, di mana seluruh informasi itu adalah milik publik, bukan cuma kami bertiga. Kebetulan saja kami yang memulai. Kalaupun ini pertama di Indonesia, berarti kita mulai di KPU Bulukumba atau di Bawaslu Bulukumba. Kita mulai di masyarakat Bulukumba. Baik dia petani, baik dia nelayan, baik dia pemulung, adalah haknya sama dalam memiliki informasi atau dokumen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan yang menjadi turunannya. Demikian juga Undang-Undang Pemilu, PKPU, peraturan Bawaslu, semuanya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi. Jadi saya harapkan untuk ke depan jangan lagi ada hal-hal seperti ini. Saya berhak untuk menduga bahwa ada indikasi terstruktur. Terstruktur ini bukan pekerjaan seorang. Terstruktur, rapi, sistematis, sehingga informasi ini sangat disembunyikan, sangat rahasia. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung,
bentuk eksekusinya pun dibuat semaunya KPU sendiri. Padahal sebagai pemohon informasi, kami yang membutuhkan, nantilah kami bermohon baru dilakukan. Kalaupun misalnya sampai hari ini kami tidak membutuhkan informasi lagi, kami tidak akan bermohon untuk eksekusi sampai hari kiamat jika kami tidak membutuhkan. Nah, kalau kapan kami membutuhkan, kami bermohonlah untuk dilakukan penetapan eksekusi. Tetapi kenyataannya belum ada tahapan permohonan dari kami, belum ada penetapan eksekusi dari PT UN, mereka sudah terburu-buru untuk melakukan eksekusi. Ini patut diduga semakin besar tanda tanya di masyarakat. Ada apa dengan KPU? Ada apa dengan dokumennya? Ada apa dengan informasi yang dimiliki? Saya kasih contoh. Pada saat kami belum bersidang di KI, sengketa baru dimulai. Ternyata mereka sudah kosongkan peti suara di mana dokumen itu kami minta tersimpan, tersegel dengan rapi, tergembok dengan rapi. Dibuka pada saat kami mulai bersengketa. Seharusnya kalau mereka punya niat baik, mereka akan menyampaikan di tahap mediasi. Sampaikan saja, seharusnya sampaikan di tahap mediasi, mengatakan bahwa tidak usah kita bersengketa, kita pulang saja ke KPU Bulukumba karena kami ada rencana membukanya dan mengosongkannya, sehingga kita tidak perlu bersidang. Pada saat dibuka peti, berapa pasang mata yang menyaksikan dokumen itu? Masa kami bertiga sebagai pemohon informasi tidak boleh melihatnya? Sementara pada saat pengosongan, berapa ribu atau berapa ratus pasang mata yang menyaksikan. Bukan lagi dokumen rahasia. Toh kami tidak mengetahui hal itu. Tidak ada yang diketahui oleh publik bahwa peti suara sudah dikosongkan, di mana di dalamnya tersimpan C1 Plano yang menjadi dokumen sengketa. Seharusnya dia sampaikan. Sementara pada saat dikalahkan di proses sidang KI, mereka melakukan banding lagi ke PT UN. Padahal mereka ternyata sudah melakukan pengosongan peti dengan dalil bahwa dokumen itu adalah dokumen rahasia, dokumen informasi yang dikecualikan, dan KI tidak berwenang memutuskan sengketa ini. Sementara sudah lama mereka kosongkan peti. Mereka mengatakan ini rahasia, dalam peti masih tergembok dan masih tersegel dengan rapi. Selanjutnya, setelah dikalahkan di PT UN, mereka mengajukan lagi memori kasasi untuk kasasi di Mahkamah Agung dengan dalil yang sama, bahwa putusan KI ilegal karena mereka tidak berwenang memutuskan sengketa ini, karena dokumen yang kami minta adalah informasi yang dikecualikan atau dokumen rahasia. Tapi toh 2 tahun lalu mereka sudah kosongkan peti kok, tanpa diketahui oleh publik, termasuk tanpa diketahui oleh kami sebagai pemohon resmi. Ini tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya di masyarakat ini? Bertanya-tanya ada apa di KPU Bulukumba? Kok semua tertutup meskipun itu sudah ada? Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa persidangan kita di Komisi Informasi, di PT UN, di Mahkamah Agung, seakan-akan KPU ini membuat sandiwara. Dia mengatakan itu dalam peti, digembok, disegel, tapi mereka sudah buka tanpa kita ketahui. Nah, inilah indikasi kuat bahwa pada awal bergulir sengketa ini, tapi belum masuk dalam persidangan di Komisi Informasi 2020 17 Januari, terjadi indikasi kuat dugaan bahwa ada pengerusakan dokumen ataupun penghilangan barang bukti dokumen yang disengketakan dalam sengketa informasi. Kami ingin tegaskan bahwa sekali lagi, sengketa ini bukan sengketa hasil pemilu. Kami terima hasil pemilu dan itu sudah selesai.
Kami tidak persoalkan suara caleg-caleg. Kami tidak pernah persoalkan suara partai. Kami tidak pernah persoalkan jumlah suara lain. Kami hanya meminta data tetapi tidak diberikan. Itulah yang menjadi sengketa informasi. Saya kira silakan masyarakat menilai. Silakan masyarakat menilai. Silakan masyarakat, jika ini pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh masyarakat Bulukumba pada khususnya, jika ini pencerahan adalah pencerahan kita semua. Jika yang kami lakukan ini benar dan itu sudah diuji di pengadilan, jika ini diselesaikan dengan baik, adalah tonggak sejarah bahwa masyarakat punya hak, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam proses demokrasi tidak boleh ada yang dicederai dalam demokrasi ini. Demi terlaksananya pemerintahan dan penyelenggara undang-undang yang baik dan benar, yang bersih, bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Termasuk penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu dan pelaksana undang-undang pemilu. Inilah pencerahan bagi kita semua. Jika suatu ketika ini berhasil sesuai putusan Mahkamah Agung dilaksanakan, dan orang lain yang mendapatkan manfaat dari usaha kami bertiga ikhlas. Kalau ada saudara-saudara kami yang mendapatkan manfaatnya, yang jelas kami sudah berusaha dan berjuang bahwa hak-hak rakyat harus dihormati, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan berada di kedaulatan tidak berada di KPU ataupun Bawaslu. Terima kasih. Saya Amrullah Mustari mewakili teman saya Rudi Wahyudin, mewakili teman saya Masta Umar. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Kami adalah insan yang di luar dari sempurna. Kritik dan saran kami tetap terima demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, transparansi, tidak ada yang disembunyikan, karena ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi undang-undang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.